bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketapnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Semua bersuka cita, amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Mari salam kanan kiri saudara katakan, Tuhan Yesus mengasihimu. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita mulai ibadah kita satukan hati kita untuk berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kalau kami ada sampai hari ini, itu bukan karena kekuatan kami Tuhan, melainkan karena anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, buat penyertaan-Mu bagi kami sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu Tuhan Yesus, yang kami alami di dalam kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu dalam hidup kami. Mari Tuhan, darah-Mu Yesus yang menguduskan kami, yang melayakkan kami untuk memuji meninggikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan sepenuhnya ibadah kami di tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu duduk kembali. Kita mau tinggikan Dia, kita mau agungkan Dia. Syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Engkau yang layak Tuhan. Menerima syukur kami. Haleluya, haleluya.
sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari angkat kedua tanganmu. Ku tahu Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Lebih lagi, naikkan syukurku bagi Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu Tuhan, di mata-Mu. Segenap hidupku bersembah. Segenap hidupku, segenap hidupku bersembah. Segenap hidupku Tuhan, segenap hidupku bersembah. Mari sembah Dia. Haleluya. Segenap hidup kami Tuhan, segenap hidup kami persembahkan hanya bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau yang jadikan hidup kami berharga di mata-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami persembahkan seluruh hidup kami hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Rabalaba Santa, ya Rabalaba Shikanda, ya Rabalaba Santa, ya Rabalaba. Ya Rabalaba Santa, ya Rabalaba Santa.
kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Yesus. Di luar kasih-Mu kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus. Ya lama shikana ya lama sana ya lama. Terima kasih Tuhan. Kami bawa hidup kami. Kami persembahkan tubuh, roh dan jiwa kami. Haleluya. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Kami bawa kepadamu Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan Allah. Yesusku, terimalah, korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami bawa kepadamu Tuhan. Bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ingin Engkau menerima korban syukurku
Tuhan. Terimalah Tuhan dengan segenap hati kami, pujian penyembahan kami kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat cintamu Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Urapi kami di tempat ini Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan cintamu Tuhan, dengan gelora kasih-Mu Tuhan. Urapi kami Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Penuhi kami dengan cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih buat ibadah kami hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan hadir Tuhan di tempat ini. Roh-Mu Tuhan bekerja atas hidup kami Tuhan, atas setiap umat-Mu Tuhan, untuk mengajari kami Tuhan Yesus akan kebenaran firman-Mu Tuhan, bahwa hanya Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus buat pengorbanan-Mu, terima kasih. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang indah, yang mulia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap umat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau lihat Tuhan setiap umat-Mu yang datang hari ini Tuhan, untuk memberikan persembahan yang terbaik dari hidup mereka Bapa. Apapun Tuhan persoalan hidup kami Tuhan, kami letakkan di bawah kaki-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, setiap doa-doa kami Engkau dengarkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat anak-anak kami Tuhan di tempat ini. Engkau pakai Tuhan anak-anak di tempat ini Tuhan Yesus. Anak-anak kami Tuhan terpelihara masa depan mereka Tuhan Yesus. Meskipun dunia ini Tuhan begitu hancur Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan penyertaan-Mu atas anak-anak kami Tuhan Yesus. Dari yang terkecil Tuhan, remaja hingga dewasa Tuhan, Engkau pelihara masa depan mereka Bapa. Engkau pelihara Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, semua anak-anak kami Tuhan, tidak ada anak-anak yang sehebat anak-anak kami Tuhan. Tidak ada yang seluar biasa anak-anak kami, karena kami memiliki Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajari kami juga Tuhan sebagai orang tua Tuhan, untuk mengajari anak-anak kami takut akan Engkau Bapa. Dan membawa setiap keluarga kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Engkau pakai Tuhan kami di tempat ini semua Tuhan, agar kami bisa menjadi Tuhan Yesus penyebar firman-Mu Tuhan Yesus. Penuhi jiwa-jiwa Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu Pastor Thomas Chandra Tuhan Yesus. Terima kasih buat hamba-Mu ini Tuhan, tutup bungkus beliau dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan. Berkati setiap pelayanan hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berikan Tuhan kekuatan baru setiap hari untuk bangkit Tuhan Yesus, menjadi kuat, menjadi lebih kuat Tuhan di dalam-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan sesuai visi tahun ini Tuhan, Kau memberikan kekuatan baru bagi hamba-Mu ini Bapa. Kesehatan yang sempurna Tuhan. Engkau tahu Tuhan hatinya melekat kepadamu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau sertai setiap langkah beliau Tuhan. Pelayanannya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan Tuhan kekuatan itu. Engkau yang menyertai hamba-Mu ini Tuhan. Kami halau segala si jahat yang mencoba mencuri daripada hamba-Mu ini Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa atas hamba-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, malaikat-malaikat-Mu berlaksa-laksa melindungi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Dan di saat Tuhan hamba-Mu ini melayani, ada pelepasan, ada pertobatan, ada pemulihan hati Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh keluarga hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan
Yesus. Masa depan hamba-Mu penuh pengharapan. Dan apapun Tuhan yang telah Engkau nyatakan atas hamba-Mu ini, biarlah kehendak-Mu yang terjadi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat bangsa ini Tuhan Yesus, kami berdoa. Buat Indonesia Tuhan. Terima kasih buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, betapa kami mencintai bangsa kami Tuhan. Kami rindu bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu Bapa. Kami rindu melihat umat setiap Tuhan penduduk di bangsa ini mengalami Engkau Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat bangsa ini Tuhan Yesus. Indonesia berharga di mata-Mu Tuhan. Indonesia adalah biji mata-Mu. Dari bangsa ini Tuhan akan keluar pujian dan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami declare di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, penuaian jiwa-jiwa atas bangsa ini akan terjadi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Perubahan pola pikir Tuhan akan terjadi. Hikmat-Mu Tuhan turun atas setiap umat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa buat pemimpin kami Tuhan Yesus. Presiden kami Bapak Joko Widodo Tuhan, berkati beliau Tuhan Yesus. Berkati seluruh jajarannya Tuhan Yesus. Dari menteri Tuhan hingga terendah di daerah-daerah Tuhan. Engkau Tuhan yang memberkati mereka Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa memberikan mereka Tuhan Yesus hikmat-Mu Tuhan. Engkau yang memberikan mereka Tuhan roh takut Tuhan. Untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga Tuhan khusus di kota Batam ini Tuhan berdoa untuk kota Batam Tuhan Yesus. Biarlah Batam penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biarlah Batam Tuhan penuh dengan lawatan-Mu Tuhan Yesus. Batam memuji menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Di atas segalanya Tuhan hanya nama-Mu di kota ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah nanti Tuhan dalam pemilihan wali kota Tuhan. Terpilih Tuhan sebagai wali kota yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Pemimpin yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Yang takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan. Di Batam Tuhan Yesus, terima kasih, berkati Bapa. Berkati Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan ketua Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan penasehat kami, Pastor Pak Satis Tuhan Yesus dan Bu Supina Tuhan. Kau berkati pelayanan mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap langkah mereka Tuhan. Dan Engkau Tuhan melihat Tuhan kesetiaan hati mereka Tuhan Yesus. Untuk Tuhan memuliakan nama-Mu Bapa. Berkati anak mereka Tuhan, Tamariska Tuhan. Tutup bungkus dan kuasa darah-Mu yang kudus Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tumbuh kembang yang Engkau pelihara di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah kami Tuhan yang melayani dan umat-Mu juga di tempat ini Tuhan. Memiliki kesatuan hati dan visi yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Dan kami akan bisa Tuhan bertumbuh, berbuah Tuhan untuk menghasilkan buah yang terbaik Tuhan. Berakar, bertumbuh dan berbuah untuk melayani Engkau Tuhan dan sebagai saksi-Mu di kota Batam ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga Tuhan tidak lupa mendoakan hamba-Mu Tuhan, Pastor Abraham Irwan Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus beliau dengan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap firman yang akan disampaikan hamba-Mu ini Tuhan Yesus menjadi rema dalam hidup kami Tuhan. Dan setiap firman-Mu itu Tuhan Yesus adalah berkat bagi kami Tuhan yang disampaikan hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, pelihara hamba-Mu ini Tuhan. Pelihara Tuhan kehidupannya, pelihara keluarganya Tuhan. Dan ketiga anak hamba-Mu ini Engkau Tuhan Yesus yang memberkati senantiasa Tuhan Yesus. Dan kemanapun hamba-Mu ini Tuhan melayani, ada Tuhan senantiasa di dalam hidupnya Tuhan. Ada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkati hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus firman-Mu itu Tuhan
menjadi kekuatan bagi hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau bekerja dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Seberapa banyak saudara yang mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini, lambaikan tanganmu. Sorakan haleluya. Sekali lagi haleluya. Kita memuji Tuhan. Semua kita bertepuk tangan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau yang layak, sebab Kau yang layak dipuja. Amin. Kami
Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita sambut firman Tuhan. Siapkan hatimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Engkau Tuhan. Bersabdalah Engkau Tuhan di tempat ini. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bangga karena kami punya Bapa yang baik. Engkau Bapa yang sangat kami cinta. Engkau Bapa yang kami perlukan dalam hidup kami. Haleluya. Ku yang baik,
kehausan akan Engkau Tuhan, maka ibadah kami akan jadi ibadah yang biasa-biasa. Maka doa kami akan jadi doa yang biasa-biasa. Penyembahan kami akan jadi penyembahan yang sangat super biasa. Tapi ketika kami haus, ketika kami lapar akan Engkau Tuhan, maka itu yang kami perlukan dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami boleh ada minggu saat ini, detik ini dalam hadirat Tuhan, karena kami haus akan Engkau. Kami perlu Engkau dalam setiap kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat. Katakan rencana-Mu, rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Sama-sama katakan, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidup Raja-Mu, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku. Yes Lord, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihi-Mu, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, amin, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidup, mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang,
Rajaku, Kaulah segalanya di dalam hidup. Amin. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan mengasihimu Tuhan, mengasihimu, 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 memuliakanmu, oh, Bapa dan Rajaku. Mari sembah Dia sesaat di hadapan Tuhan. Naramata karalama yaralama sikaralama. Curahkan kerinduan hatimu, curahkan kerinduan hatimu di hadapan Tuhan. Curahkan kerinduan hatimu. Sema karalama yaru. Kami mau haus Tuhan akan-Mu, kami mau lapar akan Tuhan. Hinamata sikaralama karalama. Haleluya. Kinaralama yaralama yaralama yarare. Sima karalama yaralama yaralama. Oh, Kinama yaralama sikaralama. Jesus. Oh, Jesus. Hinama karalama yaralama lama. Hinama karalama yaralama yarama yarama. Sikarama karalama yarama yarama. Kami haus akan-Mu Tuhan. Penuhi setiap hati kami. Yaralama sikaralama yaralama yarama. Reka mata karalama ye. Reka makaraba sikaralama yaralama. Reka mata kasikarama yaralama yarama. Reka makarama sikarama kanama sikaralama yarama. Reka makasikaralama yaralama. Reka makasikaralama yaralama. Yes. Reka makaralama yaralama. Oh, sikaralama yaralama karalama yaralama. Reka machikaralama chikaralama chikaralama lama. Rakamat sakamati karalama se. Reka matasikaralama yaralama. Mulia Engkau Tuhan, mulia Engkau Tuhan. Reka makaralama yaralama. Tata karalama yaralama. You are so good. You are so good, Lord. You are so good for me, Lord. Reka mayaralama yaralama 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 sitalama. Hina mata karalama yaralama 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 yaralama. Oh. Yesus ya Yesus
Oh ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Saya lagi katakan ya Yesus baik, ya Yesus baik. Amin. Ya Yesus baik, yeah. Ya Yesus baik, Dia baik buat saya. Oh, ya Yesus baik, ya Yesus baik. Oh ya Yesus baik, Dia baik buat saya. God is so good, God is so good. Amen. Oh God is so good, God is so good, God is so good, He's so good. God is so good, God is so good. Oh God is so good for us. Oh God is so good, He's so good to me. God is so good. Oh God, He's so good, He's so good to me. Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Pesan-pesan Tuhan yang mengena di hati kami. Pesan-pesan Tuhan yang mengingatkan setiap perkataan firman buat hidup kami Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan waktu semua dalam tangan-Mu. Biar tubuh jiwa roh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Untuk kami mengerti setiap segala rencana Tuhan. Berapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apanya. Bahkan sedikit pun tidak ada apa-apa di hadapan Tuhan. Tapi kami mau dengar firman Tuhan. Ini yang berkuasa Tuhan. Firman-Mu ini yang berkuasa atas setiap kami. Bukan perkataan manusia tapi perkataan Allah. Yang saat ini Tuhan Yesus boleh kami dengar. Kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus berikan kami urapan. Berikan kami pengertian yang luas akan firman Tuhan. Kuasai setiap hati kami. Kuasai setiap pikiran kami. Saat kami mendengarkan, kami memahami betul apa yang Tuhan sampaikan buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami bersuka cita pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Mari semua yang siap sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Silahkan duduk kembali Bapak Saudara. Shalom semuanya, selamat pagi. Apa kabar semua? Belum, luar biasa kayaknya. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Mestinya gini, bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes-nya 3 kali. Yes, yes, yes. Ulangi ya. Apa kabar semuanya? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Karena saya akan lanjutkan kembali untuk topik khotbah kita minggu lalu. Bulan lalu atau minggu lalu ya? Bulan lalu. Siapa yang sudah lupa? Siapa yang sudah masih ingat? Ingat sih Pastor, cuman adakah cara lain? Saya dengar waktu khotbah itu kurang kedamaian sejahtera. Ada yang begitu? Ada yang rasa kurang damai sejahtera Bapak Ibu Saudara? Karena kita disuruh untuk menjadi berkat buat orang lain. Bukan orang lain jadi berkat buat setiap kita. Kalau orang lain jadi berkat buat setiap kita, sama kayak kita setiap malam mohon sama Tuhan. Tuhan berkat, 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 berkat. Tuhan tolong, 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 tolong. Sekali-sekali Bapak Ibu Saudara, kita jadi berkat buat orang lain, katakan amin. Rasanya gak enak sekali lagi. Jadi berkat buat orang lain itu kita tuh jadi
jadi roti ya, dimakan oleh semua orang, tetapi kita dikecewakan oleh orang lain. Dibutuhkan oleh banyak orang, tapi kita tidak dibutuhin. Kita nggak dilupakan sama orang yang butuh sama kita. Haleluya. Itu yang namanya hidup jadi berkat. Di saat yang lain kekurangan, kita ada di situ. Haleluya. Kita akan lanjutkan. Slide-nya langsung ke dampak menjadi berkat. Kemarin kita udah belajar ya tentang beberapa hal mengapa kita harus jadi berkat. Kita lanjutkan kembali. Dampak apa yang kita alami ketika kita jadi berkat. Jadi bukan cuma kekecewaan. Haleluya. Jadi ketika kita jadi berkat bukan hanya dapat itu yang namanya kita dimanfaatkan orang lain. Kalau kita memberkati orang lain, jadi berkat buat orang lain, Bapak Ibu Saudara, kita dihargai Allah. Sebab orang yang murah hati kata firman Tuhan, maka Tuhan pun akan murah hati sama kita. Mau Tuhan pelit atas setiap kita? Jawabannya pasti gak mau, Pastor. Amin. Yuk, dampak apa ketika kita jadi berkat? Banyak sekali Bapak Ibu Saudara ketika orang memberkati orang lain, membuat dirinya sombong. Membuat dirinya seperti bos. Saya harus bos di sini. Karena saya lebih banyak berkati gereja ini. Karena saya lebih banyak berkati keluarga ini. Jadi saya bos, saya tuan atas setiap orang yang diberkatinya. Apa kata firman Tuhan? Yang pertama, apakah seperti itu? Next. Yang pertama kata firman Tuhan, ketika kita jadi berkat, ingat satu hal. His name will be glorified. Nama Tuhan yang dipermuliakan. Katakan amin. Wah gak asik pastor, kan itu uang saya. Enggak pastor, itu kan benda saya, harta benda saya. Itu kan hasil keringat saya, kok Tuhan yang dipermuliakan. Kalau kayak gitu jadinya masih miss. Masih miss kita jadi berkat. Karena kita masih pengen yang namanya dipuji, disanjung, diangkat tinggi oleh manusia. Ya kan? Tetapi Tuhan ajarkan. Nama Tuhan semakin dimasyurkan kalau kita jadi berkat. Katakan yes. Waktu kita jadi berkat memberkati orang lain. Biar orang itu memuji-muji Tuhan dengan dahsyat. Wow, terima kasih Pak Satis sudah berkati saya. No. Jangan terima kasih sama saya. Makasih sama Tuhan. Sesungguhnya hati saya ini terluka. Tuhan berkata, Satis berkati Pak Rudolf 3 juta rupiah. Aduh Tuhan. 3 juta Tuhan Yesus. Kayak bukan suara Tuhan. Haleluya. Tiba-tiba pas hadis Pak Rudolf, ini Tuhan gerakan saya untuk memberkati. Rudolf langsung nangis tersungkur. Oh terima kasih Pak Satis. Pak Satis bilang kamu nangis tersungkur sukacita. Saya tergores hatinya. Oleh sebab itu muliakan nama Tuhan. Amin. Karena yang ngasih pun Bapak Ibu Saudara pasti sedikit banyak ya. Namanya masih manusia daging. Ya adalah namanya, wah nanti saya kasih saya dapat apa. Tapi sekali lagi, waktu kita memberi, waktu kita jadi berkat. Orang sukacita terima berkat itu, kita sukacita karena kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Tuhan titip pesan buat setiap kita. Kalau jadi berkat orang lain. Kalau traktir temanmu makan, traktir saudaramu makan, Bapak Ibu Saudara. Biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Yang setuju katakan amin. Kalau Bapak Ibu Saudara memberkati gereja ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Bukan namamu. Penting itu. Haleluya. Katakan gak penting namaku dipermuliakan. Yang penting nama Tuhan. Haleluya. Dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Katakan amin. Biar semua orang melihat terang itu bercahaya. Tetapi nama Tuhan terus ada di tempat ini.
Bukan nama kita yang besar tempat ini. Wih, Pak Satis lewat, Pak Satis lewat. Hormat, shalom. Udah salah itu loh. Jangan sampai ada di FLC, saya mau Tangerang terus, FLC Batam. Haleluya. Dan Bapak Ibu Saudara juga yang mungkin jadi berkat di tempat ini. Jauhlah hal itu daripada setiap hati kita. Biar Tuhan aja yang kita kasih karpet merah. Haleluya. Yesus pun ketika ia melayani umatnya, ketika ia sama jadi manusia, dia gak minta karpet merah loh. Haleluya. Dia gak minta dihargai sama sekali. Masa kita bukan siapa-siapa, kita menuntut hal itu. Udah saya gak mau datang lagi sana. Saya datang gak disenyumin, gak dipersilahkan duduk. Maunya apa sih Pak? Maunya apa sih Bu? Amin. Haleluya. Ada orang yang kecewa datang ke rumah Tuhan seperti itu. Karena dia gak dapat karpet merah. Makanya kalau bangun gereja ya jangan lupa karpetnya merah. Biar dia disambut sama si karpet ini. Padahal karpet kan kita injak-injak. Apalagi kalau musim hujan. Waduh, gimana supaya kering. Senang dia disambut sama karpet merah. Kasih itu karpet merah. Tapi ketika kita datang di tempat ini, kita satu. Untuk memuliakan namanya. Katakan haleluya. Tuhan izinkan Tuhan pesan buat kita yang pertama. Nama Tuhan itu yang dimuliakan. Bukan nama kita. List persepuluhan siapa yang paling besar. Misalnya nama si A. Wow. Jangan berbesar hati. Haleluya. Tetap kita berkata Tuhan terima kasih. Tuhan masih kasih berkat. Jangan juga kita jadi orang yang harus dihormati, harus diapain di gereja Bapak Saudara. Itu sebuah kesalahan yang besar. Kenapa? Karena keinginan hatimu sehingga nama Tuhan tidak dipermuliakan. Haleluya. Betapa jahatnya perbuatan seperti ini, katakan amin. Wah rugi saya udah bantu, saya udah tolong. Saya percaya kita hidup masih punya etika. Orang pasti bisa menghargai. Kalaupun tidak dihargai, bukan itu yang kita cari. Haleluya. Jadi kita tidak sedikit-sedikit kecewa, tidak sedikit-sedikit berdosa. Karena hal cuma pengen disalamin orang harus tunduk kayak gini. Kayak yang suka dihormati begini, saya izinkan Bapak Ibu Saudara pindah ke Jepang sana. Karena kalau orang ke Jepang ketemu, mungkin gitu ya, saya belum pernah ke Jepang sih. Ketemu dikit, kayak mesti pindah ke Jepang deh. Jadi kemanapun ketemu dia, orang tetap begini. Salah tempat Bapak Saudara, harus pindah. Tetapi yang kita cari, saya lagi firman Tuhan, hendaklah terangmu bercahaya dimanapun. Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik itu dan memuliakan Bapa di sorga. Kisah Rasul juga nulis, Kisah Rasul 2:47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Kalau isinya kita dalam gereja Bapak Ibu Saudara karena persembahan besar, persembahan kecil, tiba-tiba persembahan besar dia kelompok sendiri, persembahan kecil udah kayak babu. Kayak mana rasa gereja kita kalau kayak gitu? Amin. Di tengah-tengah lingkungan pekerjaan kita udah sering ngedapatin begitu. Rasanya kan gak enak. Bos, dia akan bergaya bos. Staff, aduh pokoknya itu udah paling kecil lah. Jadi kayak ada pemisah-pemisah kasta. Orang India pasti kenal dengan nama kasta. Kasta tinggi, kasta rendah, kasta tinggi, kasta rendah. Coba kalau kita hidup begitu ya. Apalagi kita kumpul di gereja. Misalnya, wah yang kaya depan semua. Yang susah sana, toilet sana. Kalau enggak bikin ruangan baru, tuh khusus orang susah. Rasanya kan enggak nyaman, betul? Maka firman Tuhan katakan, mereka disukai semua orang. Hendaklah hidup kita disukai oleh semua orang. Oleh karena perbuatan baik yang kita lakukan. Pertanyaannya, apakah kita disukai semua orang? Saya udah buat baik sama dia pun dia gak suka sama saya. Memang kita gak bisa senangin semua orang, betul? Tapi yang jelas kita punya etika, kita punya karakter. Itu adalah karakter yang benar, etika yang benar. Amin.
Maka kata firman Tuhan, di tempat itu nama Tuhan dipermuliakan. Kalau di sini isi jemaatnya sombong, cuek, ya, saya rasa kita nggak akan betah tinggal seperti itu. Tapi kalau kita friendly, makanya kita punya komsel. Yang belum terserap dalam kelompok sel, gabunglah dalam kelompok sel. Supaya apa? Supaya kita boleh sama-sama di sana. Semakin family, namanya juga family cell. Semakin keluarga, ya, semakin hangat dalam keluarga itu. Jadi nggak hidup sendiri-sendiri. Kuatkah hidup sendiri-sendiri tanpa pertolongan orang lain? Mungkin waktu kita ikut komsel kita bingung, kenapa saya datang? Isinya cuma gini-gini aja. Jangan salah, kehadiranmu ketika engkau hadir komsel itu bisa nguatin yang lain loh. Bayangkan Bapak Saudara kalau engkau lagi waktu susah, tidak ada satu pun temanmu yang datang. Tapi kalau kita punya uang banyak, wah mereka telepon lah, ucapin selamat pagi lah. Tapi pas kondisimu drop, power dana. Apa yang mau diharap sama dia lagi? Tapi pas posisinya tinggi, wih Pak Wardana apa kabar? Nah dalam family cell inilah kita saling menguatkan satu sama lain. Orang gak perlu datang kasih berkat buat setiap kita, tapi kehadiran kita itu menguatkan mereka. Yang pernah ngalami katakan amin. Haleluya. Kalau posisi sedang susah, sedang gak punya kekuatan, didatangin oleh orang rasanya senang sekali. Itulah fungsinya Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita hadir dalam setiap family cell, katakan amin. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Saudara, kita lihat. Dampak menjadi berkat. Ada keseimbangan di dalam gereja. Apa maksudnya? Terciptanya gaya hidup keluarga rohani yang indah. Katakan yes. Kisah Para Rasul 3:34. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu dan hasil penjualan itu mereka bawa. Jadi hidup kita di dalam keluarga Tuhan, dalam rumah Tuhan ada yang namanya keseimbangan dan loyalitas. Sama-sama katakan loyalitas. Hati-hati ketika kesetiaan kita diukur dengan uang, maka orang itu gak bakal respect lagi sama kita. Minta sedikit bantu, misal Pak Rudolf tolong dong antar saya ke sana. Oke Bu, saya antar. Tapi sesuai aplikasi ya. Dari sini ke Batam Center kayaknya 50.000 oke deh. Tapi kalau enggak. Saya lagi. Jangan gara-gara uang itu orang jadi gak respect sama kita. Semuanya diukur dengan money. Amin. Saya mau bantu, tapi berapa dulu? Saya mau bantu, tapi pinjam dulu 100. Sehingga di dalam rumah Tuhan gak ada keseimbangan, gak terciptanya gaya keluarga rohani yang indah. Amin. Dampaknya waktu jadi berkat, semua kita ini satu sama lainnya boleh dikuatkan. Yang kuat membantu yang lemah. Mungkin keadaan kita tahu saudara kita atau anggota FC kita sedang dalam kondisi gak baik hidupnya. Amin. Ada baiknya kita tolong. Kita bantu. Kita tolong, kita bantu. Apa yang bisa kita buat dia. Supaya dia ngalamin Tuhan. Dan yang dibantu ingat baik-baik. Kalau hari ini dia tolong saya, besok saya lebih tolong kamu. Ya jadi orang yang minta terus. Tenanglah ada FC ini. Dia pasti tolong saya kok. Sehingga kita gak mau berbuat. Nah, sehingga kita gak mau berbuat. Oke, kita buka dulu ayatnya. 2 Korintus 9 ayat yang 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara. Sebulan lalu kita udah belajar. Sudah menabur benih? Apa ini?
Sudah menabur benih semuanya? Allah pastor. Tuhan ingatkan loh. Ia menyediakan benih. Tuhan yang siapkan benih buat kita. Haleluya. Nah, ketika kita sudah menabur benih itu, dan kita percaya kalau benih itu akan tumbuh, terus bagaimana pastor supaya saya dapat makan dari hasil taburan saya? Ya enggak mungkin Bapak Ibu Saudara dari sorga turun karung beras. Dulu zaman saya kecil suka digituin. Ngapain sih sekolah minggu? Beras enggak turun juga di rumahmu? Ya kan? Caranya supaya tahu bahwa benihmu sudah tumbuh atau belum, salah satunya, jangan pasif. Kerja di luar sana. Percaya kalau engkau sudah menabur benih, benih itu udah tumbuh. Ya jangan tinggal di rumah dong, pergi ke ladang, ambil itu benihnya. Kerja. Amin. Percaya, yakin, Tuhan aku percaya. Firman-Mu berkata, ada benih yang aku tabur, ada benih juga yang akan kutuai. Tapi kalau kita di rumah terus mau bagaimana? Kita nggak bergerak terus, kita nggak usaha, kita nggak apa, bagaimana? Kalau kita tahu Tuhan, aku percaya ada benih yang aku tabur seperti firman Tuhan. Kemanapun aku pergi, di situ ada ladangnya Tuhan. Kemanapun aku pergi, di situ sudah Tuhan siapkan benih yang harus aku bawa pulang. Amin. Tuhan minta kakimu melangkah. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, ada berkat Tuhan yang menyertai kita, katakan amin. Tapi bagaimana pastor? Nggak pernah nabur benih, kemudian jalan aja, itu ladang orang nanti. Itu taburan siapa itu yang kamu tuai? Tetap kita akan Tuhan arahkan untuk menuai ladang kita masing-masing. Ada berapa banyak yang masih suka menabur? Ada berapa banyak yang gak suka nabur? Dalam konteks ini saya gak ngajarin Bapak Ibu Saudara tentang, wah harus nabur gereja ya. No. Tapi supaya kita bisa hidup. Amin. Saya gak ajari kita untuk mati. Saya gak ajari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan gak ajari kita untuk hidup dalam kekurangan. Tapi bagaimana caranya kita berkecukupan? Haleluya. Sow. Benih. Nah benih itu ditabur. Sehingga ketika engkau keluar rumah, kau buka usaha buat pekerjaan. Benih itu datang kembali atas hidupmu. Ada berapa banyak dia gak menabur tapi pengen menuai. Haleluya. Entah besar, kecil taburanmu, itu gak masalah buat Tuhan. Tapi engkau melakukan firman Tuhan atau enggak. Haleluya. Wah pastor saya udah taat gereja sungguh-sungguh, saya udah doa sungguh-sungguh. Oke Pak, Bu. Udah ada ketaburanmu di hadapan Tuhan. Yang dapat engkau tuai. Kalau engkau yakin, aku udah nabur pastor. Aku udah nabur dalam Tuhan, dalam nama Yesus. Maka percayalah, kau pasti menuai benih itu. Haleluya. Kau menuai benih itu. Terus uangnya untuk siapa? Untuk gereja? No, buat kita masing-masing. Ada salahnya dengan gereja? Ada salahnya dengan firman Tuhan? Firman Tuhan mau izinkan supaya kita bisa tetap ada persediaan untuk kantong tengah ini. Banyak orang kesusahan. Banyak orang gak terbuka jalan hidupnya Bapak Saudara. Kenapa? Mungkin dia lupa melakukan firman Tuhan yang ini. Wah saya cuma dapat berkat sekian. Jadi bagaimana saya mau, kita gereja GBI tidak mengharamkan persepuluhan. Sama sekali tidak mengharamkan persepuluhan. Karena itu kebenaran firman Tuhan. Mau profesor, doktorandus, kabulator, motor, bocor, apapun yang ngomong tentang persepuluhan, ini gak perlu, gak bisa. Firman Tuhan yang belum dihapus. Makanya sekarang firman Tuhan ada yang ditulis pakai buku Alkitab, itu gampang bisa dicoret. Tapi kalau pakai ini, coretlah layarnya. Itu nggak bisa. Kalau mungkin pasti punyanya bisa kita stabilo. Kasih apa? Yang warna hitam itu, spidol hitam. Saya enggak suka Maleakhi 3 ini. Jadi saya hapus. No.
Itu firman Tuhan ya firman Tuhan. Nah di sini kita diajarkan namanya kita untuk menabur benih di situ. Supaya pada saat engkau pergi keluar, engkau buka usaha, engkau bekerja, saudara, engkau mendapatkan hasil tabur. Kau mati? Bukan maling. Amin. Makanya dia jadi anak Tuhan, jangan pesimis. Percaya, aku udah hidup dalam Tuhan. Aku bekerja di ladangnya Tuhan. Aku pasti menuai. Sama-sama katakan, aku pasti menuai. Aku pasti membawa berkas-berkas itu pulang ke rumah. Kalau seorang sales mobil kerjanya di rumah doang, nggak ketemu sama pelanggan mau bagaimana? Oh tenang Bu, mobilnya ada. Iya tahu mobilnya ada. Saya bilang mobilnya nggak ada. Tapi kan dia pengen lihat seorang penjualnya itu seperti apa. Bisa dipercaya enggak? Nanti udah kasih DP orangnya hilang. Jadi kita harus keluar. Working. Ada kata firman Tuhan. Apapun yang dijumpai oleh tanganmu. Apapun yang dikerjakan oleh tanganmu. Tuhan pasti buat berhasil. Lebih berhasil lagi ketika ada taburanmu di situ. Engkau akan pergi ke ladang-ladang yang udah engkau tabur. Dan Tuhan sediakan benih yang berkat yang harus kita bawa pulang. Sampai di sini semuanya saya percaya sukacita. Karena masalahnya berkat. Tapi masalah yang menabur tadi, jangan dipusing otak kita di situ. Tuhan ajarkan kita untuk yang namanya persepuluhan. Gereja kita ini, GBI ini, Batam ini, kalau nggak setor persepuluhan, saya rasa udah di-kick dari GBI. Bukan mata duitan, bukan. Tapi itu semua itu kita melakukan firman Tuhan. Kami hamba Tuhan, cobalah. Gak bakal diakui lagi, saudara. Why? Yang gak ikut firman Tuhan mau jadi apa? Mau ngajari jemaat apa? Amin. Di situ Tuhan ingatkan kita, ajarkan kita. Supaya ada benih yang kau tabur. Mungkin yang sekarang ini, adik-adik yang belum bekerja. Berapa mamamu kasih uang jajan setiap hari? Udah kau potong belum itu buat persepuluhan? Tidak cukup lah pastor, dikasih cuma 5.000. Emang ada persepuluhan pakai uang perak? Saya orangnya. Haleluya. Jadi kalau nanti udah besar, udah berumah tangga, engkau diberkati, wajar. Udah besar nggak diberkati, wajar juga. Amin. Karena nggak ada yang dilakukan di hadapan Tuhan. Bukan masalah besar kecil. Tapi kita pengen hidup. Masih pengen makan. Haleluya. Potong itu. Mamanya kasih 10.000 berarti persepuluhannya 1.000. Catat. Amin. Catat dong. Enggak ada anak sekolah sekarang jajannya 2.000, ada? Ada? 2.000? Beli apa? Iya kan? Catat dong. Catat, oh kemarin dikasih 5.000, berarti 500 perak. Siapkan. Pas akhir bulan, total semuanya, kasih itu persepuluhan. Supaya hidupmu terpelihara dengan berkat Tuhan. Ingat Bapak Ibu Saudara, saya nggak ngajarin, firman Tuhan hari ini nggak ngajarin kita untuk bagaimana, gereja ini suruh nabur terus, no. Tapi saya pengen jemaat Tuhan di tempat ini, saya pastikan domba-domba di tempat ini nggak kelaparan. Amin. Dia yang menyediakan benih bagi penabur. Tuhan sudah siapkan. Sekarang waktunya engkau bergerak sana. Udah ada yang ditaburkan? Gerak sana. Pasti ada yang kau tuai. Pasti. Oh gitu ya Pastor. Yes. Burung di udara itu, burung pipit di udara, firman Tuhan katakan dipelihara oleh Tuhan. Betul?
Dia tidak menabur dan tidak menanam. Haleluya. Tapi Tuhan yang siapkan. Apalagi kita yang menabur, kita yang tanam, kita yang menuai. Oh, lebih banyak dari burung pipit. Tetapi lihat, Tuhan tidak lemparkan makanan ke dalam sarang burung pipit. Dia yang harus mengembara kemana-mana yang terbang. Nanti Tuhan tunjukkan kemana ada makanan di situ. Ada biji-bijian buat burung pipit itu makan. Artinya, yuk, kita harus bergerak, berusaha. Lakukan di hadapan Tuhan. Percaya. Apa yang kita lakukan pasti berhasil. Katakan haleluya. The last one, yang terakhir. Taburan menghasilkan tuaian. Katakan amin. Katakan taburan saya pasti menghasilkan tuaian. Amin. Kalau begitu pastor, saya akan tabur seluruh harta saya. Maksudnya apa? Supaya dapat lebih banyak lagi. Motivasinya yang kayak gitu, saudara. Pernah dulu waktu zaman tahun 2012. Di situ ada fenomena. Jadi semua orang jual hartanya karena dipikirnya udah kiamat udah dekat. Tahu-taunya zong, saudara ya. Gak kayak gitu juga ya. Haleluya. Oke. Di sini Tuhan katakan taburan pasti menghasilkan tuaian. Apa yang kita tabur di rumah Tuhan saat ini, kemanapun kita menabur dengan hati yang sungguh ikhlas kepada Tuhan, yang tahu akan dasar firman Tuhan, maka engkau pasti menuai. Pasti menuai. Anugerah Tuhan semakin melimpah dalam setiap kehidupan kita, karena Ia yang menyediakan benih. Next, selanjutnya. Allahku, Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Haleluya. Tuhan enggak mau kita ini hidup kekurangan. Tuhan mau cukupkan setiap kehidupanmu. Tapi kadang kita tidak respon. Enggak ada yang kita tabur. Enggak ada pula yang kita tuai. Haleluya. Kalau kita nggak pernah nolongin orang lain, jangan harap orang itu mau nolongin kita. Betul ya? Itu namanya hukum tabur tuai masih terjadi. Katakan yes. Saya mau bagikan 3 hal ini yang penting pagi hari ini. Hanya 3 hal ini. Bisa diingat? Saya rindu bulan depan Bapak dari tempat ini sudah menuai apa yang kalian tabur. Sudah menuai apa yang kalian tabur. Yang belum punya pekerjaan, waktu dia bekerja sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dia mendapatkan berkat-berkat yang luar biasa. Terbuka pintu-pintu berkat setiap kehidupanmu. Supaya firman Tuhan ini nyata. Bukan kata orang, tetapi kita sendiri yang ngalamin. Katakan haleluya. Mari semua bangkit berdiri. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Allah yang hidup. Bapa, biar firman-Mu yang saat ini hamba-Mu bagikan boleh menguatkan setiap kami untuk setiap kehidupan kami selanjutnya. Kami rindu Tuhan, kami melakukan firman Tuhan saat ini. Dan setiap taburan yang kami berikan, tidak ada satupun ya Tuhan Yesus yang sia-sia di hadapan-Mu. Pasti akan menghasilkan sesuatu. Itu pasti bertumbuh dan kami akan menuai atas setiap apa yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Dan pagi hari ini, jemaat-jemaat Tuhan, jika engkau percaya, jika engkau melakukan firman Tuhan, maka firman itu yang terjadi atas hidupmu. Tapi ketika engkau menolak akan kebenaran firman Tuhan, sama sekali engkau tidak akan melihat apa-apa.
Biar firman ini boleh hidup, bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Dan kami boleh melihat ke depan nanti Tuhan Yesus. Ada satu perubahan dalam setiap kehidupan kami. Ada lumbung-lumbung kami Tuhan isi. Ada tempat untuk kami boleh tinggal. Bapa, berkati kami saat ini. Berkati kami saat ini. Bukan hanya dengan kebenaran firman, tapi seluruh aspek hidup kami dijaga, disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau mencukupkan kehidupan kami hari-hari ini. Itu semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan Yesus. Kami rindu hidup kami jadi berkat. Berdampak bagi orang lain. Berdampak buat gereja kami. Buat komunitas-komunitas sel kami Tuhan. Terima kasih Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. Saya lagi katakan ku percaya. Oh aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan ku percaya. Persilakan saudara untuk duduk kembali. Saya percaya semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saat ini kita memberikan persembahan kita. Kita berdoa untuk persembahan kita. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu, buat rahmat-Mu Tuhan dalam hidup kami. Juga kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan Yesus. Bila firman-Mu Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami di dalam nama Yesus. Dan saat ini Tuhan sebagai ucapan syukur kami memberikan persembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Kami berikan yang terbaik Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Sambil berikan persembahan, kita mendengarkan pengumuman kita. Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 0853 64368 814 dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 0878 94 514 601. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 96063. Mari ikuti program Toms Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Toms Halyas TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Toms Ngopi bareng Daud Tony, bisa menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08 228 40 960 63. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di Case Bakery lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah minggu di Case Bakery lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah minggu. Minggu depan, 16 Juni 2024, kita akan dilayani oleh Mami Deborah. Mari ajak rekan dan sanak saudara untuk mengikuti ibadah kita bersama. Halo teman-teman muda, mari kita ikuti ibadah youth yang diadakan setiap hari Sabtu, jam 6 malam. Juga bagi Bapak Ibu yang memiliki anak muda dapat mengajak anak-anaknya untuk bergabung di ibadah youth IFLC Batam. Sampai jumpa di hari Sabtu. Selamat datang kepada Bapak Ibu jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir, saya undang bangkit berdiri. Yang baru pertama kali hadir silakan bangkit berdiri. Mari saudaraku kita salam Bapak dan Ibu ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan pasti menyertainya dan membuatnya berhasil. Sebelum kita terima doa berkat pagi hari ini, saya rindu mengundang Bapak Ibu Saudara sesuai dengan firman Tuhan tadi saya katakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu ingin memulai sesuatu yang baru dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk maju ke depan. Saya akan mendoakan supaya apa yang Bapak Ibu Saudara lakukan ke depan, engkau betul-betul menuai apa yang nanti Tuhan janjikan. Ada orangnya? Saya undang Bapak Ibu Saudara boleh ke depan sini. Saya akan berdoa. Yang rindu untuk memulai pekerjaan, yang mungkin saat ini belum bergerak, saya doakan supaya Bapak Saudara boleh keluar menuai setiap berkat-berkat yang ada. Silakan maju ke depan, yang lain boleh tutup mata. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah
berhembuslah sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Sekali lagi saya undang Bapak Ibu Saudara yang mau. Setelah ini saya tidak akan mendoakan lagi. Setelah selesai ibadah ini, karena saya akan buru-buru ke bandara. Ini waktunya. Kalau mau sekarang, silakan Bapak Ibu Saudara yang mau saya doakan. Ada? Jangan malu. Lagi. Ini kesempatan loh, saudara. Tuhan mau buka setiap apapun yang ke depan yang engkau lakukan. Karena engkau sudah melakukan firman Tuhan. Engkau sudah menabur. Engkau sudah menabur. Supaya ketika engkau keluar nanti, engkau berusaha di luar sana, engkau memulai sesuatu yang baru. Hasil taburanmu itu akan kau tuai. Jadi firman Tuhan hari ini saya tidak mau sia-sia. Saya mau ketika kau keluar di luar sana, mungkin kau masih nggak tahu siapa yang mau beli saya punya jualan. Siapa yang akan jadi pelanggan saya nggak tahu. Tapi kita mau berdoa saat ini supaya Tuhanlah, Dialah sang pemberi benih itu. Dia akan siapkan bagimu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Terima berkat-Mu. Terima berkat-Mu. Terima dalam nama Yesus. Mengalir atasmu. Mengalir atasmu. Mengalir atasmu. Terima sekarang dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berhasil. 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 Terbuka. Terbuka dalam nama Yesus. 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 Dalam nama Yesus. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Banyakkan tanganmu. Terimalah siap berkat kasih karunia dan damai sejahtera di mana Tuhan kita Yesus Kristus mengalir atas setiap kehidupan. Kemanapun kau pergi, kemanapun kau berjalan, ada penyertaan Tuhan turun atas setiap langkah kakimu. Keluar masuk dijaga oleh Tuhan. Dan pagi hari ini apapun yang dijumpai oleh tanganmu, yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan buat berhasil, berhasil, berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah siap berkat ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Semua diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.